Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruntuk rekan-rekan teknik yang berbahagia, kembali pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kurva tegangan regangan bahan sebagai bagian dari isu utama kita, series pembahasan mekanika bahan. Jika channel ini bermanfaat, silakan like and share dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Selamat menyimak. Fokus pembahasan kita kali ini sehubungan dengan kurva tegangan regangan adalah pengujian material bahan, kemudian sifat mekanis dari bahan itu sendiri, dan yang terakhir adalah desain dan analisis. Selamat menyimak. Begitu banyak tipikal struktur yang kita jumpai di lapangan, ya, mulai dari struktur jembatan rangka baja, struktur kuda-kuda kayu dari sebuah atap rumah atau hunian, kemudian struktur portal beton, ya, kemudian struktur portal baja, bendungan, pintu air, bahkan sampai dengan struktur kuda-kuda baja ringan. Yang semua itu berbeda karena perbedaan materialnya, ya, punya karakteristik dari masing-masing material. Untuk itulah kita perlu melakukan pengujian material terkait dengan sifat-sifat mekanis atau yang kita kenal dengan mechanical properties dari bahan tersebut. Katakanlah sebuah struktur kuda-kuda rangka baja sebagaimana yang terlihat pada gambar. Di sini profil baja yang digunakan pada sistem struktur kuda-kuda tersebut adalah profil L90 x 90 x 13, yang artinya ini adalah profil equal leg atau profil siku, ya, yang simetris, di mana tinggi ya dan panjangnya sama, yaitu 9 cm dengan ketebalan 13 mm. Nah, di lapangan, ya, tentu saja profil ini sudah tercantum atau ada sertifikasi tentang mutu bajanya, ya. Namun secara engineering, ya, kita wajib untuk memeriksa, ya, kualitas atau mutu tersebut dengan mengambil sampel spesimen yang sudah diatur oleh American Standard Test Material E8M untuk satuan metrik atau standar-standar lain yang bisa digunakan untuk membuat spesimen baja seperti ini yang akan nanti ditarik menggunakan alat universal test mesin. Untuk baja pengujiannya secara standar adalah uji tarik, ya. Nah, di sini selain pada alat universal test mesin yang juga untuk bebannya menggunakan load cell, di sini juga dipasang yang disebut alat, ya, yang namanya extensometer yang digunakan untuk mengevaluasi pertambahan panjang, ya, atau struk dari spesimen yang sudah kita tentukan, ya, ukurannya L0, ya, jarak yang akan dievaluasi. Dan kita akan menguji sampai dia putus. Dan output dari hasil pengujian adalah kurva tegangan regangan baja. Tegangan atau stres yang di sini disimbolkan sebagai sigma dihitung menggunakan rumus beban, ya, beban tarik tadi dibagi luas tampang dari profil spesimen, ya, di mana lebar W, ya, itu untuk luas tampang kan A sama dengan W kali T. Lebar W sudah ditentukan dari spesimennya, dan T adalah tebal profil bajanya, ya, dalam kasus kita adalah 13 mili. Selanjutnya regangan atau strain yang disimbolkan epsilon adalah delta L, ya, beban panjang titik tadi, ya, selama proses penarikan dibagi dengan panjang mula-mula yang juga sudah ditentukan oleh ASTM E8M. Berikut adalah kurva tegangan regangan material baja dari hasil pengujian tarik baja yang telah kita bahas sebelumnya. Pada komponen sumbu vertikal atau pada ordinatnya adalah untuk tegangan yang disimbolkan dengan sigma, ya, dalam satuan megapascal disingkat MPa. Sedangkan pada sumbu absis atau horizontalnya adalah untuk komponen regangan yang disimbolkan dengan alfabet Yunani epsilon. Regangan tidak memiliki satuan, ya, karena regangan tadi adalah perbandingan antara delta panjang atau perubahan panjang terhadap panjang mula-mula. Artinya dia non-dimensional. Nah, pada kurva tegangan regangan baja itu terdiri dari 3 tahapan, ya. Kalau kita perhatikan, yang pertama adalah garis lurus, ya, yang menanjak, ya, garis lurus, ya. Ini disebut adalah kondisi linier karena memang pola garisnya adalah garis linier, ya. Disebut linier
Dan hubungan tegangan dan regangan pada garis ini adalah hubungan tegangan-regangan yang proporsional. Makanya juga disebut sebagai tegangan proporsional. Sedangkan jika kita lihat bahwa apabila bebannya dilepas atau tegangannya hilang gitu ya, maka posisi baja yang ditarik akan kembali ke titik semula atau kembali ke titik 0 ya. Oleh sebab itu, pada zona ini juga disebut sebagai kondisi baja linier elastis. Selanjutnya adalah stage yang kedua atau kondisi pengujian dari baja kedua, yaitu kondisi leleh atau yielding stress. Tegangannya yang tercapai pada kondisi leleh disebut tegangan leleh. Artinya apa? Suatu kondisi di mana regangan baja pada saat penarikan itu berubah ya, tentu berdeformasi, tetapi pembacaan tegangan pada universal test mesin relatif konstan. Ini kondisi leleh, yielding stress. Tegangan leleh adalah salah satu parameter yang menunjukkan mutu baja. Sekali lagi, apakah kondisi leleh pada baja? Yaitu suatu kondisi di mana regangan pada pengujian tarik baja bertambah, ya, sementara bacaan tegangan atau stresnya relatif konstan. Tahap ketiga itu adalah kondisi non-linear, ya, artinya perilaku baja, tarik baja tadi sudah tidak melalui lagi kondisi linear atau kondisi proporsional, melainkan dia masuk ke dalam kondisi non-linear. Ada yang menyebutkan bisa saja sebagai parabola ya. Nah, ini kita lihat ya, bentuknya lebih ke persamaan kuadrat ya, bola, persamaan parabola. Nah, tetapi pada kondisi non-linear ini kita bagi dua berdasarkan regangannya. Yang pertama adalah strain hardening ya, yaitu kondisi di mana regangannya semakin meningkat, dan strain softening, kondisi di mana tegangannya semakin menurun. Oke? Jadi ada strain hardening dan strain softening. Titik puncaknya itu disebut sebagai tegangan ultimate baja ya, atau ultimate stress dilambangkan dengan sigma U dengan satuan yang sama megapascal. Ini juga adalah salah satu indikator dari mutu baja. Katakanlah sebuah contoh BJ37 ya, yaitu tegangan lelehnya 240 MPa, tegangan ultimate-nya 370 megapascal. Ya, dan akhirnya jika ditarik terus tentu akan putus ya, kondisi failure atau kondisi putus. Nah, pada kondisi linear atau elastis ya, kita dapatkan hubungan antara tegangan dan regangan yang kita kenal dengan hukum Hooke, di mana tegangan sama dengan E kali epsilon atau kali regangan. E sendiri adalah modulus elastisitas baja, yaitu 200 MPa ya, atau biasanya kalau menurut American Institute Steel Construction 180 sampai 210 gigapascal. Selanjutnya, untuk memudahkan pemahaman kita, diberikan contoh sebagai berikut. Sebuah hasil pengujian tarik baja, jenis bajanya adalah BJ37, profil yang dipilih adalah L90 x 90 x 13. Ya, pengujian standarnya menggunakan American Standard Test Material. Diminta menghitung kondisi beban leleh yang dihasilkan dari pengujian tersebut. Nah, untuk menjawab itu kita harus mempersiapkan yang pertama adalah ya satu tabel baja ya, tabel profil baja yaitu L90 x 90 x 13. Nah, di sini saya menggunakan tabel profil baja Gunung Garuda ya. Kita lihat ada profil baja ukuran 90 x 90 dengan tebal 13 mili, diberikan propertiesnya luasannya adalah sekitar 21,710 ya. 21,710 cm persegi ya, dengan ukuran berat dan posisi pusat beratnya juga sudah ditentukan. Nah, kemudian tabel yang lain adalah tabel spesimen standar untuk pengujian tarik. Untuk jenis baja BJ37 telah kita ketahui bahwa tegangan lelehnya adalah 240 megapascal dan tegangan ultimate-nya 370 megapascal ya. Dan profil L90 x 90 x 13 punya luasan tadi ya 27,71 cm2 atau 2771 mm2.
Oke, nah kemudian kita akan lihat ya pada spesimen kita punya tabel juga satu ya, tabel American Standard Test Material untuk menghitung lebar spesimennya ya. Di sini nilai C ya namanya, bahwa nilai C-nya atau W-nya ya dihitung sebesar 2 cm atau 20 mili karena kita menggunakan satuan mili di sini. Kita dapatkan luasan ya dari penampang spesimen ya, penampang untuk uji tarik itu adalah 260 mm persegi. Nah, kita sebelum melakukan pengujian tarik harusnya kita mengetahui dulu bahwa punya ancang-ancang atau estimasi berapa sih beban leleh yang akan dicapai nanti. Kita ketahui bahwa rumus tegangan leleh adalah beban leleh dibagi luas tampang dan otomatis maka beban leleh itu sama dengan luas penampang tadi 200 berapa luas penampang ya, luas penampang 260 mm persegi dikalikan dengan tegangan leleh yang sudah terukur ya, hasil dari pengujian standar biasanya atau yang terdapat dalam sertifikasi itu adalah 240 MPa. Nah, kita dapatkan beban leleh estimasinya 62.400 Newton. Nah, atau kurang lebih 62,4 kN atau sama dengan 6,24 ton. Ya. Analog terhadap itu, tegangan ultimate-nya juga didapat ya. Kalau tegangan ultimate kita menggunakan FU berarti ya. Atau tegangan ultimate-nya ya, yaitu 370 dikalikan dengan luas penampang yang sama didapat 9,24 ton gitu ya. Untuk apa sih kita mengetahui ancang-ancang seperti ini? Nah, dalam penggunaan alat kita juga bisa mengecek biasanya untuk penggunaan atau pemilihan load cell-nya. Sehingga kita bisa mengestimasi load cell berapa untuk sebagai beban ya dan tidak merusak alat yang kita gunakan. Ya, itulah sebabnya kita harus mengevaluasi dulu terlebih awal berapa sih kira-kira beban leleh dan beban ultimate-nya yang akan dicapai. Nah, selanjutnya di sini saya juga mencoba mengevaluasi jika saya punya baja 37 gitu ya, atau BJ37 yang disebut BJ37, kira-kira dengan profil L90 x 9013 dengan luasan 2771 mm persegi, kira-kira lelehnya nanti berapa? Oh, ternyata lelehnya adalah kurang lebih sekitar 66,50 ton ya, 10 kali dari kondisi spesimen. Ya, kurang lebih 10 kali spesimen. Begitu juga untuk beban ultimate-nya ya, atau beban puncaknya nanti. Itu kalau kita menggunakan profil baja secara utuh ini 2071 kurang lebih adalah 102,53 ton ya. 102,53 ton. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana pengujian mutu dari material beton ya. Kita ketahui bahwa beton itu sendiri terdiri dari campuran semen, pasir, kerikil, dan air dengan komposisi tertentu ya. Sehingga didesain dapat memiliki kekuatan mutu beton yang direncanakan. Dalam kasus pengujian beton, berbeda dengan pengujian baja. Kalau pada pengujian baja adalah melalui uji tarik, sementara kalau pada beton itu adalah dilakukan dengan pengujian tekan. Untuk sampel beton sendiri itu dibedakan menjadi dua tipikal ya. Yang pertama adalah silinder beton bertulang dengan ukuran diameter 15 cm dan tinggi sampel adalah 30 cm. Sedangkan bentuk sampel beton yang lain adalah kubus ya, yaitu dengan panjang rusuk adalah 15 cm. Masing-masing penamaan dari kedua sampel ini juga berbeda. Untuk silinder biasanya menggunakan F aksensi ya, sedangkan untuk kubus menggunakan FCU ya, FCU atau yang kita biasa sebut dengan K, misal K250, K300. Baik kubus maupun sampel silinder beton kita letakkan di alat bisa menggunakan universal test mesin atau alat yang memang didesain khusus untuk menghitung kuat tekan beton. Seperti pada gambar kita lihat bahwa selain spesimen beton juga dilengkapi yang namanya load cell dan extensometer. Load cell inilah yang beban yang bekerja ya, yang nanti akan dibaca oleh dial ya, kita akan bisa melihat berapa beban hancurnya. Extensometer tentu saja mengukur pemendekan. Kalau tadi struknya berupa pemanjangan, kalau pada baja tarik, kalau pada beton adalah pemendekan.
Di sini kita lihat tegangan, kurva dan tegangan ada outputnya. Jangan lupa, biasanya pada spesimen pengujian beton harus dilengkapi dengan capping supaya permukaan dari penampang silinder beton atau penampang kubus beton tidak rusak. Hasil dari pengujian tekan beton adalah kurva tegangan regangan beton, sebagaimana yang ditampilkan pada gambar. Nah, di sini kita lihat bahwa pada sumbu vertikal juga adalah untuk komponen tegangan ya yang kita dapatkan dari beban yang bekerja pada penampang sampel beton dibagi dengan luasan penampang sampel tersebut ya. Kalau untuk sampel silinder berarti kita menggunakan luasan penampang lingkaran yaitu sama dengan 1/4 pi kali diameter kuadrat. Sedangkan kalau untuk sampel kubus, kita menggunakan luasan penampang kubus, yaitu panjang rusuk kuadrat. Ya. Nah, kalau kita lihat perhatikan di sini, maka berbeda dengan kurva tegangan regangan dari material baja yang kita memiliki secara major 3 zona, yaitu linier, elastik, kemudian leleh, dan non-linier. Nah, sementara kalau pada kurva tegangan regangan beton, untuk kondisi liniernya sangat sedikit sekali dan cepat ya, kita perhatikan ya. Itu lebih secara umum adalah materialnya adalah non-linier ya, kurvanya ada non-linier. Oleh sebab itu, pada beton bertulang itu lebih cenderung kepada kegagalan non-linier materialnya ya. Jadi, memang pada fitrahnya beton itu sendiri bersifat non-linier ya, perilaku hubungan tegangan regangannya. Nah, di sini ada peak compressive stress ya. Ya kalau kita perhatikan juga, nah di lapangan bisa juga ada kuat hancur gitu ya. Tetapi ini peak compressive stress yang mungkin dihitung sebagai efaksensi. Ya, beberapa juga yang menggunakan hancurnya berapa gitu ya. Ada sedikitlah perbedaan. Nah, untuk modulus elastisitas ya atau kekakuan daripada ini kurva tersebut ya sama menggunakan hukum Hooke ya, tegangan dibagi regangan, maka kita dapatkan E0. Nah, American Concrete Institute ya suatu lembaga yang mengakomodir atau menyediakan persyaratan-persyaratan ya tentang desain dan sesuatu yang berhubungan dengan beton bertulang lah dan sejenisnya. Itu memberikan formula empiris modulus elastisitas beton adalah 4.700 akar F aksensi. Nah, catatan di sini karena ini rumusnya empirik, maka sampel kita yang semulanya adalah kubus itu harus kita ubah dulu, konversikan dulu ke silinder ya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini ya. Diketahui sebuah hasil pengujian mutu beton K250, artinya kita menggunakan sampel kubus beton ya. Di sini menggunakan standar American Standard Test Material ya. Dan kita diminta menghitung berapa estimasi beban hancur yang dihasilkan dari pengujian silinder tersebut. Ya sama seperti tadi filosofisnya, berarti kita harus mengetahui dulu. Dari supplier biasanya menyediakan dan memang suatu garansi juga jaminan produk ya, mutu produk tersebut misalkan K250 ya, K250. Nah, kalau misalkan di spek itu ternyata diminta efisiensi, maka ya harusnya adalah juga sampel yang diberikan adalah sampel silinder. Namun beberapa daerah mungkin ya atau beberapa kegiatan kesulitan untuk memproduksi sampel silinder ya, boleh jadi seperti itu. Tapi kita menyesuaikan di sini bahwa mutu beton dengan K250 yang artinya memiliki kuat tekan 250 kg per cm persegi ya. Nah, jika hanya ubah satuan maka kita dapatkan cukup dengan mengkalikan 0,1 MPa ya, karena Newton per milimeter persegi itu adalah sama dengan megapascal. Dan kita peroleh 25 MPa secara satuan. Nah, beberapa formula empirik yang ditawari oleh American Concrete Institute ya, itu konversi kubus ke silinder adalah 0,83. Sehingga 25 MPa tadi karena satuannya sudah sama-sama gitu ya, sama-sama megapascal, itu dikalikan dengan 0,83 dan diperoleh 20,7 megapascal. Artinya apa? Bahwa sampel kubus K250 itu tidak setara dengan efisiensi 25 MPa, melainkan setara dengan 20,7 MPa. Nah, hati-hati bagi konsultan pengawas ya.
untuk bisa mengecek ya tentang produk mutu beton yang masuk sebelum dilakukan pengecoran ya, karena bisa repot akibatnya nanti. Selanjutnya, saya akan menghitung atau mengestimasi berapa beban hancurnya dari sampel atau mutu beton yang digadang-gadang nilainya adalah K250 kg per cm persegi ya. Dan kita lihat bahwa tadi setelah kita konversikan dengan uji silinder, nilai K250 setara dengan efisiensi ya 20,7 megapascal dalam pengujian sampel silinder ya. Rumus itu sendiri adalah merupakan rumus empirik ya, pendekatan. Oke, nah sama seperti pengujian tarik maupun pengujian tekan, karena ini sifatnya adalah gaya normal atau gaya aksial, maka beban hancur bisa dihitung dengan cara mengkalikan mutu beton atau efisiensi ya, kalau pakai silinder, pakai K, kalau pakai kubus, itu dikalikan dengan luas penampang benda uji. Nah, kita karena soal diminta adalah uji silinder, maka beban hancurnya sama dengan efisiensi kali A, atau A-nya sama dengan 1/4 V D pangkat 2. D adalah diameter ya. Boleh pakai 1/4, boleh pakai 0,25. Kita dapatkan nilainya adalah 365.799 Newton atau setara dengan 36,5 ton. Seandainya kita balik lagi ke kubus, berarti beban hancurnya berapa? Estimasinya adalah 56,25 ton. Berarti beda banget ya antara silinder dan kubus kesetaraannya. Dalam penggunaan di lapangan, seringkali kita temui bahwa penggunaan beton dan baja tulangan sering dipakai bersama-sama ya, atau yang kita sebut dengan sebagai beton bertulang ya, sebagaimana familiar digunakan dalam konstruksi-konstruksi atau bangunan-bangunan yang terbuat dari beton maupun gedung-gedung yang bertingkat banyak. Kenapa demikian? Secara material memang mereka memiliki dua karakteristik berbeda. Tetapi dalam hal ini kita akan membandingkan bahwa baja memang mempunyai kekuatan tarik dan tekan yang jauh lebih tinggi daripada beton. Tetapi secara ekonomis kalau kita menggunakan semua jaringan bangunan baja ya, ketika bicara dalam sudut pandang ekonomis berarti kita bicara relatif gitu ya, sudut pandang relatif atau sudut pandang ya situasional ya. Maka tentu saja akan lebih hemat ya, akan lebih ekonomis ketika mengcombine-nya dengan material beton. Nah, material beton memiliki sifat kuat tekan yang cukup tinggi ya, yang sangat tinggi ya. Kita lihat kurvanya. Tetapi kuat tariknya itu sangat kecil atau sangat rendah ya. Beberapa riset mengatakan lebih kurang 10%. Jadi kalau kita tadi punya mutu beton efisiensi 25 MPa, paling kemampuan tegangan tariknya kurang lebih sekitar 2,5 megapascal. Nah, kelemahan tarik dari beton inilah yang akan diperkuat oleh baja tulangan tadi, yang notabene memiliki kekuatan tarik yang sangat tinggi. Ya, saling melengkapi lah. Itulah sebabnya hubungan ini disebut sebagai beton yang diperkuat oleh tulangan baja. Atau kalau dalam istilah asing, ya, itu disebut sebagai reinforced concrete ya, atau beton bertulang kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita. Nah, sederhananya kalau ada sebuah balok dengan tulangan baja terpasang di sana, kalau dia berdeformasi menunjukkan bentuk ya parabola seperti itu, maka sisi atas itu dari penampang beton adalah sisi tekan dan pada sisi bawahnya adalah sisi tarik. Rumus-rumus hampir semua rumus-rumus desain beton bertulang ya tentang balok itu adalah mencari di mana blok tekan dan di mana blok tariknya. Ya, yang itu nanti akan kita bahas pada bahasan-bahasan yang lain yang sehubungan dengan pusat berat. Hubungan antara beton dan baja tulangan dalam satu kesatuan beton bertulang digambarkan dalam diagram berikut ini. Kita lihat pada penampang balok beton yang diarsir itu adalah daerah blok tekannya ya, sementara yang putih itu adalah daerah blok tariknya ya, yang diisi oleh baja tulangan ada 3 buah di sisi bawah, sisi tarik ya. Dan ini juga sangat tergantung sekali dengan perilaku diagram momennya atau BMD-nya. Nah, kita ketahui di sini ya bahwa beton memiliki kemampuan menahan tekan sedangkan baja
diharapkan memperkuat lemahnya tarik dari sisi beton itu sendiri. Nah, pada ada C adalah pusat berat. Nah, C adalah pusat berat dari penampang beton tersebut ya dengan tulangan. Dalam rumus-rumus desain beton bertulang untuk balok, inilah yang akan kita cari nanti. Dan dari pusat C berat C ini, dari pusat berat ini, kita akan bisa menentukan luasan dari blok tekannya. Nah, kita ketahui bahwa regangan ya, tekan itu adalah 0,003 ya. Sementara untuk regangan leleh baja itu adalah tegangan leleh dibagi modulus elastisitas bajanya ya. Kita sudah membahas tentang tegangan leleh ya atau yielding stress dan modulus elastisitas baja ya pada tampilan sebelumnya. Di sini kita juga lihat ada yang namanya selimut beton ya. Biasanya diambil 5 cm ya atau 3,5 cm. Kemudian ada yang namanya D dari as tulangan paling bawah itu ya sampai ke sisi serat permukaan blok tekan di atas yang kita sebut dengan tinggi efektif ya. Jadi ada D ya untuk tinggi efektif. Dan kita lihat lagi ada diagram untuk tekannya ya. Nah, yang di atas adalah CC gitu ya. CC itu arahnya ke kiri negatif berarti itu menunjukkan kuat tekan penampang beton. Jadi ini dari betonnya. Sementara ada vektor ke kanan ya, paling pada sisi bawah ya, searah atau align terhadap as tulangan baja itu adalah kuat tariknya ya. Masing-masing dalam satuan Newton atau kilonewton, CC ataupun TS. Jadi CC representasi dari beton, TS representatif dari baja. Sebenarnya perilaku beton tadi karena dia materialnya non-linear itu adalah ya non-linear juga. Jadi tidak linear seperti ini ya, lebih ke parabola gitu. Karena ada pendekatan ya numerikal ya, ada pendekatan eksperimental, maka disederhanakan dengan menambahkan 0,55 ya. Jadi F aksensi yang tadi parabola ya didapat dari pengujian itu direduksi menjadi 0,85. Jadi dikurangin lagi sebenarnya ya. Mutunya itu dibuat lebih aman lah ya. 0,85 hanya dipakai 0,85-nya dari mutu beton yang kita dapatkan dari pengujian tadi. Nah, terus maksudnya apa sih hubungan antara penampang balok beton dan baja tahan tarik? Kalau kita masing-masing kan gitu ya, tulangan tarik bajanya dibuat tinggi, betonnya dibuat juga ini, maka ya tidak akan tercapai harmonisasi ya, harmonisasi dalam beton bertulang. Oleh karena itu kita berharap ya bahwa tulangan yang terpasang harus sudah leleh terlebih dahulu ketimbang ketimbang betonnya yang retak. Nah, makanya ada formula di bawah bahwa regangan leleh baja yang didapatkan dari tegangan leleh dibagi modulus elastisitas ya, itu harus lebih kecil sama dengan ya regangan leleh tulangan yang terpasang ya. Bagaimana? Yaitu sama dengan D ya, D tadi tinggi efektif dikurangin pusat beratnya C dibagi C dikali 0,003 ya. Nah, oke, berapa sih C? Nah, C itu nanti ada hubungannya dengan A ini tadi ya. A ya, jadi A per beta 1 itu sama dengan C ya. Beta 1-nya berapa? Beta 1 yaitu 0,85 ini. Nah, sehingga kalau dia tulangannya baja leleh duluan sebelum betonnya retak, maka ini disebut sebagai desain daktil atau penulangan daktil atau juga disebut sebagai under reinforced design. Dan inilah kerusakan yang diharapkan. Kenapa demikian? Karena harapannya baja harus leleh dulu. Leleh itu kan bukan berarti putus. Dan kita ketahui tadi material baja masih punya kemampuan untuk melakukan strain hardening mencapai tegangan ultimate-nya. Jadi masih punya waktu banyak, memberikan kesempatan untuk penghuni bangunan atau para engineer melakukan assessment atau evaluasi terhadap struktur balok tersebut. Sehubungan dengan pengetahuan ini, ya teman-teman bisa membaca referensi yang lain lebih lanjut. Ya, yang pertama boleh ke karya dari Profesor Timoshenko ya, yang berjudul Mechanics of Materials ya. Ini edisi kedua. Ada juga yang versi Indonesianya ya, translate bahasa Indonesia. Kemudian atau Hibbeler ya, boleh Hibbeler itu Material of Mechanics juga boleh bisa dilihat di sana ya. Beberapa referensinya, mungkin juga ada versi e-booknya ya.
Dan mengenai detail-detail atau cara pengujian, ya, teman-teman juga bisa mengakses di American Standard Test Material, ya, atau American Concrete Institute untuk beton, ya. Ada juga yang SNI juga bisa diakses di Badan Standar Nasional, ya, website resminya. Demikian yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan tegangan dan regangan, ya, dari suatu material, baik untuk baja, beton, ya, dan kombinasi baja dan beton dalam konteks beton bertulang. Semoga memberikan manfaat yang cukup besar, ya, dalam pengetahuan teman-teman di subjek atau mata kuliah mekanika bahan. Jika channel ini bermanfaat, jangan lupa, ya, like and share dan tekan tombol subscribe-nya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap semangat, tetap optimis, dan tetap berbakti kepada kedua orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.